Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa idza sa'ida al-khatib ala minbar ولم يتكلم ومن يتكلم فقد أضاع أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله استمعوا يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم. اللهم قوِ الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. رب اختم لنا يا خير الناصرين برحمة الله وبركاته يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ibadallah, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah yang pada hari ini seluruh dunia sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dunia bagian timur, dunia bagian barat, seluruh dunia ini saat ini sedang mengumandangkan, sedang mengagungkan Allah dengan kalimat takbir. Semuanya mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang menandakan bahwa Allah adalah Rabbul Alamin. Allah adalah kekuatan di atas kekuatan. Allah adalah yang menguasai kita semua. Allah adalah yang mengatur rizki kita semua. Allah adalah yang memberikan kita nafas. Allah yang memberikan kita sehat. Allah lah segala yang kita lakukan adalah berkat kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang Allah berikan berupa sehat, yang terpenting adalah berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Patutlah kita semua untuk mensyukurinya dengan kita banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah dan sering-sering kita membesarkan Allah dengan kata Allahu Akbar.
Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita semua, suri tauladan kita semua, qudwah hasanah, manusia yang harus kita ikuti, kita contoh seluruh kehidupannya supaya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia juga di akhirat, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa bersolawat kepadanya yang mudah-mudahan nanti di akhirat Rasulullah berkenan mengakui kita semua sebagai umatnya. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, pada kesempatan yang mulia ini, di hari yang mulia ini, khatib berwasiat pada diri khatib pribadi dan kepada jamaah semuanya. Marilah kita sama-sama tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kita semaksimal mungkin untuk menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan kita semaksimal mungkin menjauhi semua larangan-larangannya. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika memasuki hari raya Idul Adha, maka semua orang atau tidak terlepas dari kisah yang sangat heroik, pengorbanan yang sangat luar biasa yang dibuktikan, yang dilakukan oleh keluarga Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim sebagai ayah rela mengorbankan darah dagingnya, rela mengorbankan estafeta perjuangannya, yakni dia rela mengorbankan anaknya yang bernama Ismail. Di sisi lain ada seorang ibu yang bernama Siti Hajar. Dia rela mengorbankan anak yang dikandungnya selama 9 bulan. Dia rela mengorbankan anak yang selama 2 tahun dia susui, dia didik, dia besarkan. Kemudian kata sebagian ulama di usia 13 tahun, di usia remaja, Allah memerintahkan supaya Ibrahim menyembelih anak yang bernama Ismail. Di sisi lain ada juga seorang anak, dia rela mengorbankan masa depannya, bukan hanya masa depannya saja, tetapi nyawanya sendiri dia korbankan. Dan pengorbanan Nabi Ibrahim, pengorbanan Siti Hajar, pengorbanan Ismail tidak lain dan tidak bukan adalah hanya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan bagi kita semua, sudah berapa berkorbankah kita demi menjalankan perintah-perintah Allah? Sudahkah harta kita korbankan? Sudahkah jiwa raga kita korbankan? Sudahkah ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, kita tinggalkan seluruh aktivitas kita untuk memenuhi panggilannya? Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu tema pada kesempatan hari ini adalah bagaimana ada seorang anak remaja usia 13 tahun kata sebagian mufasir, dia rela mengorbankan nyawanya hanya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia hendak disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Ibrahim ayahnya, dia tidak berpikir panjang tetapi langsung mengatakan, "Ya abatif al-matumar, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepada engkau sekarang juga, sembelih aku segera ya wahai ayahku." Maka kisah itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah As-Saffat, yang mana di situ diceritakan adalah ketika Nabiullah Ismail hendak menyembelih Ismail. Namun titik yang perlu kita koreksi atau perlu kita pelajari, kita perlu perhatikan adalah bagaimana seorang anak mau untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kita lihat betapa anak-anak zaman sekarang ketika diperintahkan untuk sholat sangat-sangat susah, ketika diperintahkan untuk mengaji sangat-sangat susah. Tetapi kita contoh bagaimana Ismail, dia sami'na wa ata'na. Maka itu adalah tidak lain dan tidak bukan berkat dari pendidikan ayahnya yang bernama Ibrahim dan juga ibunya Siti Hajar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala
firmankan di dalam Quran surah As-Saffat ayat 102, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Di dalam gugusan ayat As-Saffat ayat 102 ini kita mendapatkan pelajaran bagaimana Nabi Ibrahim bisa melahirkan karakter anak salih, anak yang mau menurut kepada bapaknya, tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam gugusan pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika anak itu sudah sampai kepada usia mampu, kata sebagian mufassirin adalah usia remaja, usia 13 tahun. Kemudian ayahnya berkata kepada Ismail, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, wahai anak kesayanganku, inni ara fil manami, sungguh aku melihat di dalam mimpiku, ani azbahuka, aku menyembelihmu wahai anakku, fangzur madza taro, maka bagaimana pendapatmu? Di dalam ayat ini lihatlah bagaimana pendidikan yang dilakukan oleh Ismail, oleh Ibrahim kepada Ismail, sehingga Ismail menjadi anak yang solih. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, bagaimana Nabi Ibrahim kemudian berkata terlebih dahulu kepada anaknya, yang artinya pelajaran bagi kita semua bagaimana Nabi Ibrahim membangun komunikasi aktif antara ayah dengan anak, yang itu adalah sudah luntur di zaman sekarang. Bagaimana antara ayah dan anak, ibu dan anak, semuanya masing-masing sibuk dengan HP-nya. Ketika mereka berkumpul, bukan saling berbicara, bukan saling ngobrol, tetapi justru malah asik dengan HP-nya. Sehingga ketika anak duduk dengan orang tuanya, tidak betah lama-lama. Begitupun ketika orang tua duduk dengan anaknya, bingung dia untuk berbicara apa dengan anaknya. Itu adalah efek karena tidak atau jarang berkumpul atau ngobrol dengan anaknya. Bagaimana Nabi Ibrahim dibiasakan sering berbicara, sering ngobrol dengan anak-anaknya, sehingga anaknya itu menjadi anak yang patuh, anak yang taat. Bandingkan dengan anak kita sekarang. Apakah anak kita ketika kita perintahkan kemudian sami'na wa ata'na, kemudian ketika anak tidak mau mendengarkan nasihat kita, bukan salahkan anaknya, tetapi introspeksi diri kita. Sudahkah kita sering ngobrol dengan anak kita? Sudahkah kita membangun keakraban dengan anak-anak kita, terkhususnya adalah anak-anak remaja kita? Yang sekarang anak-anak remaja kita moralnya sangat turun sekali. Bahkan kenakalan-kenakalan remaja ini adalah menjadi PR penting di negara kita. Anak-anak lebih senang dengan HP-nya, bahkan anak-anak pun malah senang dengan judi online. Bahkan anak-anak di sekolah, pulang sekolah atau bahkan sebelum sekolah melakukan tawuran. Kemudian ada anak-anak yang terjebak dalam narkoba dan lain sebagainya. Maka kenapa itu bisa terjadi? Salah satunya adalah kurang ada pengontrolan dari orang tua, kurang ada komunikasi terhadap orang tua. Kita lupa ketika kita pulang kerja, anak kita menunggu kita, ingin menceritakan ceritanya di sekolahnya, tetapi kemudian kita tinggalkan, akhirnya kemudian kita menuju tempat tidur kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pertama dari kisah Ibrahim adalah marilah kita bangun komunikasi aktif dengan anak-anak kita, sering ngobrol santai dengan anak kita. Ketika kita bersama-sama dengan anak kita, dengan istri kita, tinggalkan HP kita. Kita sering ngobrol dengan anak-anak kita. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail, maka pada saat itu Nabi Ibrahim tidak serta-merta langsung menyembelih anaknya, tetapi Nabi Ibrahim fanzur madza tara,
Maka pikirkanlah wahai anakku, bagaimana pendapatmu ketika aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih engkau. Di situ pelajaran bagi kita bahwa seorang ayah, seorang orang tua, kita harus dalam pendidikan anak kita harus memiliki sifat demokratis. Jangan kita otoriter, main tunjuk, main memerintahkan kepada anak kita tanpa kita bertanya pendapat dari anak kita. Sebagaimana contohnya adalah ketika anak lulus SMP atau SMA menuju kuliah, kita jangan karena kita adalah seorang dokter kemudian kita memaksakan anak kita supaya masuk kepada fakultas kedokteran, atau misalkan kita seorang guru memerintahkan kepada anak kita untuk menjadi atau ngambil fakultas keguruan. Padahal di sisi lain mungkin anak punya pendapat lain, mungkin anak punya keinginan lain di luar keinginan orang tuanya. Maka ketika ada suatu masalah apapun, maka di sini perintah dari Nabi Ibrahim, contoh dari Nabi Ibrahim adalah kita bersifat demokratis. Kita bermusyawarah dengan anak kita, minta pendapat anak-anak kita. Jangan kita main tunjuk, jangan kita bersifat otoriter. Maka ketika itu terjadi, bagaimana jawaban dari Nabi Ismail ketika hendak disembelih oleh ayahnya? Kemudian beliau mengatakan, qala ya abatif al-matu'mar, wahai ayahku yang aku cintai. Dan di sini juga kita perhatikan bagaimana panggilan dari seorang anak kepada ayahnya, mengatakan, memanggil dengan kata-kata ya abati, yang di dalam kosakata bahasa Arab, bahwa panggilan abati ini adalah panggilan terbaik, panggilan tersantun kepada ayah. Begitu juga ketika tadi Nabi Ismail, Nabi Ibrahim memanggil kepada Ismail dengan kata-kata ya bunayya. Ya bunayya itu adalah panggilan terbaik, panggilan tersantun kepada anak. Pelajaran bagi kita semua, ketika kita memanggil anak, maka panggillah anak-anak kita dengan panggilan yang terbaik. Karena ketika kita memanggil anak-anak kita dengan panggilan terbaik, maka panggilan itu adalah sebagai doa kita kepada anak. Dan kita ketahui bahwa ketika kita berdoa kepada Allah, termasuk ketika memanggil anak, kita berharap bahwa anak kita menjadi anak yang soleh. Kemudian kita panggil, sini anakku yang soleh, maka itu adalah menjadi doa. Dan nanti kelak di hari akhirat atau nanti ketika dewasa, anak kita menjadi anak yang soleh. Bukankah kita mendapatkan pelajaran dari imam besar Masjidil Haram, yakni Syekh Sudes? Di dalam sebuah wawancaranya beliau mengatakan, tahukah kalian kenapa aku bisa menjadi imam besar di Masjidil Haram? Itu semua adalah akibat berkat doa ibuku. Padahal pada saat itu adalah waktu aku kecil. Aku sedang, kalau anak kecil biasa sedang nakal-nakalnya. Kemudian pada suatu waktu itu aku melakukan kesalahan yang tidak bisa diterima oleh ibuku. Dan akhirnya ibuku dengan perasaan marah, tetapi kemudian marahnya itu mengucapkan, suatu hari nanti supaya kamu menjadi imam Masjidil Haram, supaya kamu merasakan beratnya menanggung beban umat. Disinilah meskipun ibu Syekh Sudes itu dalam kondisi marah, tetapi kata-katanya, panggilannya dengan panggilan yang baik, dengan doa yang baik. Begitupun dengan kita sebagai orang tua, ketika kita ingin mendapatkan anak yang soleh, maka mulai dari panggilah anak-anak kita dengan panggilan yang terbaik. Kemudian yang selanjutnya yang Nabi Ibrahim contohkan kepada kita semua adalah ketika di dalam Quran surah As-Saffat ayat 100, bagaimana Nabi Ismail, Nabi Ibrahim senantiasa sebelum punya anak, Nabi Ibrahim senantiasa berdoa, Rabbi habli minas salihin. Yakni Nabi Ibrahim senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai anak-anak yang salih. Dan itu dilakukan Nabi Ibrahim sebelum punya anak. Bagi kita semua jadi pertanyaan bagi kita,
Seberapa seringkah kita mendoakan anak-anak kita? Bukankah kita semua ingin mendapatkan anak yang senantiasa diselesai sholat 5 waktunya mengucapkan berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pertanyaannya, seberapa seringkah kita mendoakan anak-anak kita? Seberapa seringkah kita berdoa untuk kesolehan anak-anak kita? Maka ketika kita sering mendoakan anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, insya Allah anak kita nanti senantiasa berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang selanjutnya yang harus kita lakukan ketika kita ingin mendapatkan anak yang soleh, maka kita harus menjadi tauladan yang baik bagi anak-anak kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Kata Allah, dan sungguh pada diri Ibrahim itu terdapat uswah hasanah, terdapat contoh yang baik. Begitupun bagi kita semua, ketika kita menginginkan anak-anak yang saleh, kita ingin anak-anak yang tidak selalu kepada gadget. Pertama, solehkan dulu diri kita. Kedua, kita pun ketika bersama dengan anak-anak jangan sampai kita mainan HP. Kemudian ketika kita ingin menjadikan anak kita misalkan terhindar dari hal-hal yang buruk, kita pun juga harus menghindarkan dari hal-hal yang buruk terlebih dahulu. Kita harus menjadi uswah bagi anak-anak kita. Kita ingin anak kita sholat 5 waktu di masjid, maka kita pun harus memberikan contoh sholat 5 waktu di masjid. Kita ingin anak-anak kita setiap hari membaca Al-Quran, maka kita pun harus setiap hari membaca Al-Quran. Artinya sebelum kita memerintahkan, sebelum kita menasehati kepada anak-anak kita, kita dulu yang harus melaksanakannya. Sebelum kita ingin mendapatkan anak-anak yang soleh, diri kita dulu yang harus kita solehkan. Lalu hasilnya adalah bagaimana Nabi Ibrahim setelah melalui pendidikan, setelah mendidik Nabi Ismail yang sedemikian rupa dengan metode-metode tadi, ketika Nabi Ismail hendak disembelih oleh ayahnya Ibrahim, kata beliau adalah, qala ya abatif alma tu'mar, wahai ayahku, silahkan engkau sembelih aku, silahkan apa yang diperintahkan Allah kepada engkau langsung engkau lakukan, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dan begitu pun juga ketika kita melakukan pendidikan-pendidikan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, insya Allah kita akan mendapatkan keturunan-keturunan yang solih, keturunan-keturunan yang ketika kita perintahkan dia nurut kepada kita, dan ketika Allah merintahkan dia patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahu li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesimpulan dari khutbah pertama tadi adalah yang pertama, kita semua pasti menginginkan anak-anak yang salih. Kita ingin keturunan-keturunan yang salih. Kita ingin punya anak ketika kita meninggal dunia, dia menjadi amal soleh kita semua yang terus mengalir. Kita ingin ketika anak kita selesai melaksanakan sholat, ingat kepada kita dan dia berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka salah satu cara yang kita bisa lakukan
untuk mendapatkan anak-anak yang saleh, untuk mendapatkan keturunan-keturunan yang saleh. Kita bisa contoh, kita bisa tiru bagaimana Nabi Ibrahim mendidik anak-anaknya sehingga anak-anaknya bisa menjadi anak yang saleh, bahkan diangkat oleh Allah menjadi nabi sebagaimana Ismail dan Ishak. Yakni cara yang pertama yang kita bisa lakukan adalah perbaiki komunikasi kita dengan anak-anak kita. Sering-sering kita ngobrol dengan anak-anak kita. Dengan keobrolan-obrolan tersebut, insya Allah akan menumbuhkan keakraban antara orang tua dengan anaknya yang saat ini sedang luntur-lunturnya. Yang kedua, kita pun sebagai orang tua jangan menjadi orang tua yang otoriter, tetapi kita harus menjadi orang tua yang demokratis. Kita harus bermusyawarah dalam berbagai masalah dengan anak-anak kita yang mencakup tentang kepentingan anak-anak kita. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, mulai dari sekarang panggillah anak-anak kita dengan panggilan-panggilan terbaik. Kita ingin anak yang saleh, maka sering-seringlah panggil anak kita dengan panggilan wahai anakku yang saleh, sehingga insya Allah itu menjadi doa yang nanti dia akan menjadi anak yang saleh. Dan yang selanjutnya adalah sering-sering pula kita mendoakan anak-anak kita, minimal dengan doa Rabbighfirli Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Paling minimal adalah kita 5 kali dalam sehari selesai sholat kita jangan lupa mendoakan anak-anak kita. Dan yang terakhir, ketika kita ingin menjadi anak yang saleh, kita harus menjadi uswah hasanah, tauladan yang baik bagi anak-anak kita. Sebelum anak-anak kita ingin menjadi solih, maka solihkan dulu diri kita. Insya Allah ketika kita melakukan amalan-amalan tersebut yang dicontohkan, yang sudah dibuktikan oleh Nabi Ibrahim, insya Allah keturunan-keturunan kita menjadi keturunan yang salih-salihah, yang senantiasa di dalam doanya selalu menyebut kita Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang selanjutnya, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya di kita dikaruniai anak-anak, keturunan-keturunan yang salih-salihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.